Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegangan, salam ampere. Di sini perkenalkan nama saya Ahmad Nur dengan NIM 23 yang berakhiran 07 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit daripada pembahasan tentang modulasi yang pada mata kuliah sinyal sistem telekomunikasi. Pada modulasi kali ini yaitu kita akan membahas tentang apa sinyal pembawa, apa itu carrier, apa itu konverter dalam modulasi, dan gimana caranya penyampaian modulasi pada telekomunikasi itu. Baik, cukup sekian, mari kita bahas. Baik, yang pembahasan tadi yaitu penjelasan proses modulasi pada sistem telekomunikasi. Jadi di sini yaitu sinyal pembawa atau sinyal informasi yang dimana akan dikonversi menjadi melalui modulasi yang dimana akan disalurkan pada penerima atau transmitter. Namun sebelum disiarkan atau diterima oleh transmitter, dia akan dikuatkan kembali, yaitu namanya pembawa sinyal carrier, yaitu sinyal penguat lah ibaratnya itu. Di sini yang akan jelaskan yaitu gambar tersebut menunjukkan proses dasar modulasi dalam sistem telekomunikasi melalui modulasi proses menggabungkan sinyal informasi berfrekuensi rendah yang akan nanti dikuatkan dengan sinyal pembawa berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan sinyal termodulasi yang dapat dipancarkan lebih jauh dan stabil. Nah, pada penjelasan tadi yaitu sinyal yang dimaksud berfrekuensi rendah yaitu ini. Jadi ini belum dikuatkan sama sekali sebelum melalui modul. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal pembawa yaitu sinyal pesan. Sinyal pesan merupakan sinyal asing yang berisi informasi seperti suara, data, sinyal, sensor. Sinyal ini memiliki frekuensi rendah dengan amplitude kecil dan sangat sulit dikirim dalam jarak jauh tanpa bantuan proses modulasi atau yang disebut dengan penguat atau sinyal. Dan ini sebelum dikuatkan, jadi sinyal pembawa ini atau sinyal pesan itu masih berada di tahap ini. Terus yang kedua itu merana lanjut ke modulasi. Sebelum ke modulasi yaitu kita butuh yang namanya penguat tadi ya. Kalau di sini kan masih berfrekuensi rendah dan juga beramplitudo sangat kecil sekali. Dan yang kedua yaitu carrier waveform atau gelombang pembawa. Apa sih gelombang pembawa itu? Gelombang pembawa adalah sinyal berfrekuensi tinggi yang digunakan untuk membawa atau mengangkut sinyal informasi. Gelombang ini sangat stabil, kuat, dan cocok dipancarkan melalui udara sehingga memungkinkan sinyal informasi mencapai jarak jauh. Nah, tadi kan sinyal ini berfrekuensi rendah atau diibaratkan itu lemah gitu. Terus di sini ditambahkan dengan namanya carrier yaitu sinyal pembawa yang dalam artian ketika ini ditambahkan ini yang disatukan dalam modulasi nanti akan keluar menjadi kuat. Nah, seperti gelombangnya ini kan masih kecil, terus ini sinyal pembawa, dan ketika ini ditambah ini melalui modulasi nantinya akan kuat, gelombangnya itu akan kuat. Nah, ini saya akan menjelaskan pada proses ini tuh gimana sih maksudnya. Proses modulasi yaitu proses menempelkan sinyal informasi ke gelombang pembawa dengan cara mengubah salah satu parameter gelombang pembawa yaitu amplitudo, frekuensi, atau fase. Perubahan ini diperlukan agar sinyal dapat dikirim dengan lebih efisien dan tahan terhadap gangguan.
Jadi proses modulasi itu ya yang dimaksud itu mungkin menghilangkan noise, kan tadi ada bilang eh, efisiensi atau tahan terhadap gangguannya. Jadi selain memperkuat, dia ini juga efisiensi dalam apa ya, kalau dinamakan itu dalam artian sedikit kecil gitu modulnya, sedikit ringkas, tapi sangat berguna untuk memperkuat sinyal tadi. Nah, sebelum ini dikonversi kan ini masih lemah, terus ditambahkan ini kan jadi sedikit kuat. Nah, kalau uh, sudah melewati modulasi ini, nanti akan gelombang siap dipancarkan gitu ibaratnya. Terus yang keempat ini sinyal yang sudah termodulasi, yaitu merupakan sinyal dari hasil proses modulasi dengan cara menggabungkan antara sinyal informasi dan sinyal pembawa. Sinyal ini memiliki frekuensi sehingga mampu ditransmisikan jarak jauh. Perubahan amplitudo atau frekuensinya mengikuti bentuk sinyal asli sehingga informasi tetap dapat terrekonstruksi saat diterima. Jadi ketika ini sudah sampai ke penerima seperti televisi, radio, atau bahkan sinyal-sinyal yang lain, itu menjadi sangat stabil gitu ibaratnya itu. Kalau ini tidak ada, pasti ini sangat lemah atau biasanya kayak putus-putus gitu ya. Tapi setelah dimodulasikan dengan antara sinyal pesan dengan sinyal pembawa ini disatukan, saat keluar dari modulasi nantinya akan jadi kuat gitu. Untuk kesimpulannya, gambar ini merupakan sinyal informasi berfrekuensi rendah, tidak dapat dipancarkan dengan baik tanpa modulasi, yang dimana dalam bahasan ini itu membayangkan, menggambarkan bahwa sinyal yang sebelum diubah atau sebelum dikonversi itu masih berbuah yang sangat rendah gitu. Dengan modulasi, sinyal informasi dapat dibawa oleh gelombang pembawa sehingga mampu ditransmisikan lebih jauh, lebih stabil dan tahan terhadap itu ibaratnya. Untuk pembahasan sinyal modulasi kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf dan salah kata, bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ahmad Nur dengan N23 007. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Terima kasih. Salam tegangan.